KKN Tematik Unisula periode 13. Dosen pembimbing lapangan Bapak Fazlur Rahman SH.MH. Anggota kelompok kami adalah Amelinda Rahma, Dian Sulistiawati, Lutfiana Nurhidayah, Nabila Hainaya, dan Priscilia Seva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Tematik Unisula 106 periode 13 dengan DPL Bapak Fazlur Rahman SH.MH. Kelompok kami beranggotakan dari Ketua Seva, lalu Sekretaris saya Lutfi, lalu Bendahara Amel, Dokumentasi Dian, dan juga Humas Nabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang mitigasi bencana banjir, dari mulai pencegahan dan juga mengantisipasi bencana banjir, lalu apa yang harus kita lakukan pada saat bencana banjir datang, dan juga apa yang harus kita lakukan pada saat pasca banjir. Sebelum kita masuk bagaimana cara mencegah dan mengantisipasi bencana banjir, kita harus tahu dulu, tahukah Anda tentang banjir dan apa langkah Anda menghadapinya? Yang pertama, menurut WHO, banjir adalah jenis bencana alam yang paling sering terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah yang biasanya kering. Banjir terbagi menjadi 3 kategori, yaitu banjir genangan, banjir bandang, dan juga banjir rob. Yang pertama adalah banjir genangan. Dia merupakan banjir yang disebabkan adanya genangan yang berasal dari air hujan lokal atau pada daerah itu sendiri. Yang kedua adalah banjir bandang, merupakan banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan karena tersumbatnya aliran sungai maupun karena penggundulan hutan di sepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk dan dapat menimbulkan korban jiwa. Lalu yang terakhir adalah banjir rob. Pada umumnya terjadi pada kota atau pantai yang evakuasinya atau ketinggian muka tanahnya lebih rendah dari muka air laut pasang, sehingga terjadi naiknya permukaan air laut. Lalu kita harus tahu penyebab banjir. Yang pertama karena faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam karena curah hujan yang tinggi dan juga naiknya permukaan air laut. Selain itu, karena ulah manusia menjadi faktor yang terbesar seperti praktek pembalakan liar yang berakibat menurunnya daerah resapan air, lalu juga tingginya aktivitas pembangunan di sekitar aliran sungai dan juga budaya masyarakat yang membuang sampah di sungai. Apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi banjir? Yang pertama, kita bisa meninggikan rumah kita, lalu membuat sumur resapan, lalu selalu pantau kebersihan selokan, bersihkan secara berkala, dan pastikan air dapat mengalir dengan lancar. Mengeruk tanah secara berkala, lalu bisa memasang gas blok supaya air bisa meresap dengan baik. Pastikan talang air tidak tersumbat. Perbaiki segala kerusakan, menempel tembok yang retak dan juga mengganti genteng yang rusak. Memindahkan perabotan di tempat yang lebih tinggi. Nah, banyak banget kan yang udah dijelaskan tadi. Nah, kira-kira selain itu apa aja yang bisa kita lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama, kita harus tahu istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai siaga 4, dan juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kita bisa mencari di Google
atau media lainnya. Kita juga bisa memantau melalui aplikasi yang namanya Inaris. Aplikasi ini dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan dukungan dari Kementerian ESDM. Apa sih Inaris itu? Dia adalah aplikasi yang berisikan informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapi dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasi terhadap banjir dan juga bencana-bencana lainnya. Kita juga bisa secara berkala memantau sosial media dari BMKG, misalkan melalui Twitter dan juga melalui Instagram. Dan hal yang paling penting adalah jangan sekali-kali membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, karena dari sampah yang menumpuk akan meluap dan menjadi banjir. Kita harus secara tertib membuang sampah di tempatnya. Tidak lupa secara rutin kita bersihkan selokan agar sampah-sampah atau kotoran yang ada di selokan dapat bersih dan tidak menyumbat aliran air. Bencana banjir dapat kita cegah, salah satunya dengan pelestarian alam. Ada banyak cara untuk melakukan pelestarian alam, contohnya mulai dari penanaman pohon hingga konservasi alam. Untuk penanaman pohon, ada baiknya memilih jenis pohon yang dapat menyerap air dengan optimal, seperti pohon bambu dan juga pohon jati. Simpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman dan tinggi. Lalu, ketika bencana banjir datang, apa yang harus kita lakukan? Apabila banjir terjadi di wilayah Anda, segeralah mencari informasi melalui sosial media, televisi, maupun radio. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau dalam air. Siapkan barang-barang seperti baju, makanan dan minuman, peralatan untuk beribadah, dan juga alat komunikasi, serta barang-barang yang dianggap penting lainnya. Kita siapkan dalam tas, kita packing sedemikian rupa, dan kita bawa ketika ada instruksi untuk melakukan evakuasi. Pastikan semua barang-barang kita tinggal di rumah aman, dan jangan lupa untuk matikan aliran listrik. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, jangan berjalan di sekitar aliran sungai maupun hewan-hewan. Lalu bawa barang bawaan seperlunya saja. Ketika banjir surut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, secepatnya membersihkan rumah, terutama bagian lantai, lalu gunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Lalu yang kedua, cari dan siapkan air bersih
untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering mewabah setelah kejadian banjir. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan dengan cara memantau informasi melalui sosial media, televisi, maupun radio. Berikut adalah dampak banjir. Yang pertama, merusak sarana dan prasarana termasuk perumahan, gedung, jalur transportasi putus, peralatan rumah tangga rusak atau hilang, lalu menimbulkan penyakit diare, infeksi saluran pernapasan, dan dapat menimbulkan erosi, bahkan longsor, dan juga akan terjadi pencemaran lingkungan. Untuk sekilas info, berikut adalah daerah rawan bencana banjir di Kota Semarang. Yang pertama, Kecamatan Semarang Utara. Ada di Kelurahan Bandar Harjo, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Dadap Sari, Kelurahan Bululor, dan Kelurahan Plombokan. Lalu yang kedua, Kecamatan Semarang Barat, ada Kelurahan Tambaharjo, Kelurahan Karangayu, Kelurahan Kembangarum, Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Tawangmas, Kelurahan Kerobokan, dan Kelurahan Ngemplak Simongan. Lalu Kecamatan Semarang Timur ada Kelurahan Kemijen, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Bugangan, dan Kelurahan Melati Harjo. Lalu untuk Kecamatan Tugu ada Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Tugurejo, Kelurahan Mangkang Kulon, dan Kelurahan Mangunharjo. Lalu untuk yang Kecamatan Candisari ada Kelurahan Jomblang, lalu Kecamatan Gunung Pati ada Kelurahan Sukorejo, dan Kecamatan Gemsari yang pertama ada Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Kaligawe, Kelurahan Sawah Besar, dan Kelurahan Siwalan. Lalu Kecamatan Pedurungan ada Kelurahan Tlogosari Kulon, Kelurahan Kalicari, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kelurahan Gemah, dan Kelurahan Pedurungan Kidul. Lalu Kecamatan Tembalang ada Kelurahan Rawasari, Kelurahan Sendang Mulyo, Kelurahan Bulusan, Kelurahan Sambiroto, Kelurahan Kedung Bundu, dan Kelurahan Meteseh. Lalu yang terakhir adalah Kecamatan Genuk yang pertama yaitu Kelurahan Penggaran Lor. Lalu Kelurahan Sembuharjo, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Terboyo Wetan, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Karangroto, Kelurahan Banjardo, dan Kelurahan Genuk Sari. Nah, setelah ini kita pastinya akan lebih mengantisipasi akan datangnya banjir dan lebih siap siaga akan bencana banjir. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi bencana banjir kami. Semoga setelah ini kita bersama-sama Mencegah lalu mengantisipasi dan juga terhindar dari bencana banjir. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.